Biar pagi hari ini kehidupan Tuhan, soemu Tuhan, masuk melingkupi hidup kami, ambil alih, kuasai, bawa kepada destiny kami. Hamba berdoa tidak ada kematian di tengah-tengah kami, yang ada kehidupan. Tidak ada kematian dalam keluarga, dalam usaha, dalam rohani kami, dalam hidup apapun. Kami berkata yang ada kehidupan Tuhan yang dialirkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh punya Yesus yang hidup. Kami punya Yesus yang ajaib. Kami punya Yesus yang setia. Dan kami punya Yesus yang raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih. Son of David. Semua angkat tangan, katakan lagi. Son of David. Oh ya, ya Tuhan pagi hari ini sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Kami percaya anugerah-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Jangan lewatkan satupun, berkati dan ubah hidup kami satu persatu supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap diberkati berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita belajar firman, saya mau ajak kita lihat klip akan pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan di Magelang beberapa hari yang lalu. Dan saudara sekalian, ada hal yang menarik. Buat saya melihat ada kehausan yang ajaib sekali. Sekitar 2.000 hamba-hamba Tuhan hadir di Magelang. Anda nanti akan bisa melihat gedung itu penuh. Sebagian harus berdiri, sebagian harus duduk di bawah. Tapi saya melihat campur tangan Tuhan sangat ajaib sekali. Dan yang menarik adalah kalau Anda ingat apa yang berkali-kali pernah saya ceritakan di masa awal dari panggilan Tuhan dalam hidup saya mempertanyakan yang namanya iman itu apa. Lalu kemudian saya tanya ke beberapa hamba Tuhan, saya tanya ke beberapa pendeta, saya berkata, Pak, iman itu apa sebenarnya? Lalu jawabannya ya muter saudara. Satu titik, saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dan beliau sudah almarhum tentunya sekarang. Dan beliau berasal dari Bali. Saya tanya dengan Pak Pendeta ini, Pak Pendeta, iman itu apa? Ketika saya melihat bahwa jawabannya kurang lebih hampir-hampir sama, saya bilang begini, Pak, bisa nggak saya mau seminggu 2 kali ke tempat Bapak, seperti orang les. Ajari saya dari Alkitab, supaya saya punya iman, dan dengan iman itu saya ngerti tentang iman, dan dengan iman itu saya bisa punya sepeda motor sendiri. Dan beliau orang yang rendah hati, dia berkata, lah orang saya sendiri aja nggak punya sepeda motor kok, suruh ngajari kamu. Sejak itu saya berhenti cari pendeta, saya kejar Tuhan, saya belajar firman, saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya hidup dalam pengalaman dengan Tuhan. Dan ajaib, saudara tahu apa yang terjadi?
Kemarin tanggal 14 di Magelang, saya cerita lagi cerita itu. Karena sebetulnya kenapa saya sering mengulang cerita itu, saya ingin membangkitkan sebenarnya kerinduan hati banyak orang untuk kejar Tuhan, ngerti jalan-jalannya, supaya hidup kita berkelimpahan dan berkemenangan, dan kita mencapai apa yang Tuhan mau. Dan saya ceritakan lagi, nah Anda memberikan banyak persembahan untuk acara di Magelang, diantaranya 3 sepeda motor. Selesai khotbah, saya diminta untuk ambil undian pertama untuk dapat sepeda motor. Dari kira-kira 2.000 orang, 2.000 kupon, saya ambil, pokoknya saya bilang, dalam nama Yesus sudah saya ambil, masuk di dalam, saya cabut. Dan begitu nomornya dibacakan, ada 1 orang berdiri berkata, ini nomor saya. Dia maju ke depan. Sebelum dia ke panggung, dia mampir ke tempat saya duduk. Dan dia berkata begini, Pak Petrus, saya ini keponaan dari pendeta yang sama-sama tidak punya sepeda motor itu. Saya ini keponaannya. Saya kaget loh saudara. Hari itu merupakan hari yang cukup bersejarah. Saya berikan akan simbolis kuncinya, dan buat saya itu mengharukan sekali. Saudara, Anda harus mengerti, saya ngobrol dengan omnya dia, Pak Pendeta itu sudah almarhum, lebih dari 30 tahun yang lalu. Bayangkan ya, 30 tahun kemudian setelah itu, bahkan lebih dari 30 tahun setelah itu. Satu hari, walaupun dia sudah dipanggil pulang, ajaib sekali, keponaannya bisa duduk mendengarkan saya menyampaikan kesaksian dan firman. Ketika saya ambil untuk undian dapat sepeda motor, undian pertama, sepeda motor pertama, bisa dia yang dapat. Buat saya 2 hal. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa. 30 tahun yang lalu, dia masih ingat ada peristiwa itu. Dan Tuhan ingat. Yang kedua, Anda mau percaya tidak, itu cara humor Tuhan. Sense of humornya tinggi sekali. Dia berkata, gua kasih ini dia. Omnya sudah jadi berkat, sekarang keponaannya. Memang butuh 30 tahun. Tapi mari percaya ini masa percepatan. Tidak usah 30 tahun buat kita. Amen saudara. Saya mau ajak Anda lihat klipnya, dan setelah itu kita belajar firman. Hari ini saya mau ajak kita menimbang zaman. Sekarang mari kita lihat dulu klipnya, dan saya yakin Anda akan diberkati. Oke. Terima kasih buat semua support dukungan saudara. Saya berdoa dari waktu ke waktu kita bisa kerjakan ini sampai seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jawa Tengah, kita akan bisa buat di Jawa Timur, di Jawa Barat. Kita bisa buat di seluruh Indonesia. Saya percaya akan makin banyak umat Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati. Saudara sekalian, izinkan saya berbagi sesuatu pada pagi hari ini. Dan saya membutuhkan konsentrasi Anda lebih dari yang biasanya. Ini berkaitan dengan apa yang hari-hari ini sedang saya atau kami baca sedang muncul. Dan kesimpulannya adalah kita harus belajar menimbang akan zaman ini. Dan sekaligus saya merasa bahwa makin saatnya kedatangan Tuhan sebenarnya sudah tidak akan terlalu lama lagi. Saudara, 1 minggu ini ternyata adalah 1 minggu yang menurut saya ajaib sekali. Karena 1 minggu ini saya seperti merasa ada sebuah momen Tuhan yang terjadi, dan kita memasuki seakan lembar-lembar yang sangat penting sebenarnya menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Dan saya merasakan desakan urgensi yang kuat di roh. Karena itulah saya dalam dorongan Tuhan, saya ingin bagikan ini kepada semua saudara. Saudara sekalian, tanggal 19 nanti, jam 6:30, kita akan buat sebuah ibadah khusus.
Dan ini sebetulnya merespon dari nanti yang akan saya sampaikan bagian-bagian firman. Ditambah dengan semua perkembangan zaman yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Saya mendorong Anda bisa hadir 6:30. Kalau Tuhan berkenan dan tidak ada perubahan, sampai hari ini inilah planningnya. Pak Yusak akan datang bersama-sama dengan kita. Ibu Iin dan teman-teman Mahanaim akan bergabung. Dan karena ini desakan begitu kuat, saudara, saya berharap 6:30 semua sudah siap. Dan ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Karena saya percaya ini bagian dari rencana Tuhan. Tanggal 20 pagi kita meresmikan Rumah Shalom. Dan tanggal 20 sore ada acara Anak Raja dengan pagelaran dan sebagainya. Kita bawa jiwa lagi kepada Tuhan. Nah, sebenarnya apa yang akan terjadi sebetulnya? Mengapa kita buat acara ibadah mendadak tanggal 19? Saya percaya bahwa yang namanya pengaturan Tuhan itu ajaib, di luar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Firman mengajar kepada kita, kalau Anda mendekatkan hidupmu ke Tuhan, setiap kali kita mendekat ke Tuhan, Anda berhadapan dengan yang namanya misteri Tuhan. Ada sesuatu yang seperti terselubung, yang membuat kita berkata, ada apa ya di belakang semuanya ini? Karena memang Alkitab berkata, kemuliaan Tuhan itu menutupi segala sesuatu. Tetapi kita ini punya panggilan raja-raja. Dan Alkitab berkata, kemuliaan raja-raja adalah mendiscover segala sesuatu. Kata discover dari dua kata. Kata cover artinya menutupi, discover artinya membuka yang tertutup tadi. Kalau Anda mendekat ke Tuhan, sebagian orang berkata, ini ada misteri apa? Di belakang ini ada apa? Seperti ada kabut yang tidak jelas. Dan kita berkata ini misterius sekali. Dan memang ikut Tuhan seperti itu. Tidak segamblang waktu kita bertemu atau bicara dengan manusia. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita karunia untuk membuka apa yang terselubung dan misteri di depan kita. Nah, saudara sekalian, yang pertama ini, poin pertama, coba dengerin dulu baik-baik. Nanti selesai saya akan rangkum lagi. Beberapa hari terakhir ini, kalau Anda membaca, banyak orang menyebarkan tentang RFID. Apa itu? Sebetulnya itu katanya bagian daripada healthcare-nya atau program kesehatan dari Presiden Obama. Nah, kalau Anda membaca di berbagai artikel, di antaranya sebetulnya ujungnya mereka sedang menyiapkan sebuah chip. Saya pernah dilihatkan fotonya, itu sebesar gabah. Nggak terlalu gede, bahkan mungkin lebih kecil dari itu. Tetapi ini chip kalau ditanam di badan manusia, rencananya di dahi atau di lengan sebetulnya. Barangnya sudah ada. Sekarang beritanya masih simpang siur. Sebagian mengatakan tanggal 23 nanti mulai diterapkan. Menurut saya belum. Karena teman-teman yang di Amerika, mereka masih tenang-tenang itu. Belum kabur pulang ke Indonesia. Artinya belum. Tetapi arahnya sudah ke sana. Karena sebetulnya nanti kaitannya banyak. Kalau Anda ditanam itu chip, katanya ya, yang info yang saya dapatkan, maka chip itu mendeteksi akan kondisi badan saudara. Hari ini kalau saudara ingin ngerti kadar gula, Anda pengen ngerti tensi, Anda butuh seseorang untuk ngecek itu. Begitu ada alat itu di dalam badan kita, tinggal di scan atau gimana caranya saya nggak tahu, akan muncul data fisik Anda. Nah, kemudian nanti Anda itu minum obat apa dan sebagainya, semua itu muncul di situ. Sehingga badanmu itu sudah sungguh-sungguh terkumpul semua datanya. Di saat-saat emergency, rumah sakit nggak bingung lagi. Langsung ketahuan semua. Ini di mana masalahnya dan sebagainya. Tapi kelak, ini dipakai juga untuk pengamanan. Kalau Anda sering kali membaca, mengikuti akan perkembangannya,
Di beberapa negara, keluarga-keluarga kerajaan sengaja diberi itu. Karena seringkali mereka berkunjung ke belahan dunia yang lain, seperti di Inggris, cucunya Elizabeth ini ikut perang di Afghanistan. Nah, mereka takut kalau kenapa-kenapa. Misalnya pesawatnya atau helikopternya jatuh, atau ketangkap musuh. Maka dengan alat itu, satelit bisa mendeteksi dia lagi di mana. Nah, kelak-kelaknya ujungnya bukan hanya itu. Kita akan bisa menggunakan itu, kalau Anda memakainya, untuk transaksi. Sekarang kan masih pakai kartu kredit. Ya, kita mengerti dipalsu orang, ditipu orang. Lalu kemudian kalau kita bawa uang kontan, takut dirampok atau ditodong. Bagaimana cara amannya? Simpan di mana? Di badan. Nah, itu sebetulnya munculnya di Wahyu pasal yang ke-13. Coba kita lihat dulu Wahyu 13. Di Wahyu 13, saya lompat aja langsung ayat yang ke-16, 17, dan 18. Wahyu 13, ayat 16, 17, 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. 666. Right? Nah, apa yang ditulis di Alkitab, di Wahyu 13, sebetulnya ini sudah sangat dekat kepada sebuah realita. Dulu saya mikir begini, Indonesia itu aman. Kita masih punya sawah sendiri, ada gunung, ada segala macam. Enggak, kita enggak perlu pakai begitulah. Negara maju pakai begitu, Indonesia enggak bakalan. Tapi tahukah saudara, kalau sudah bicara perangkat elektronik, Asia Tenggara ini nomor 1 perkembangannya. Saya pernah ke Amerika satu kali, saya bawa Nokia yang communicator yang gede itu. Saya kepingin cari casingnya. Saya pikir di Amerika kan negara lebih maju. Mestinya ya mereka punya dong, masa Indonesia punya, mereka nggak punya. Begitu saya datang ke satu toko, saya bilang, saya mau cari casingnya ini. Waduh, geger. Setoko geger, pegawainya datang semua berebut, lihat Nokia communicator saya. Ini apa? Handphone. Untuk apa? Semua bisa. Saya coba tunjukkan begini. Wah, Amerika nggak ada. Yang kamu punya apa? Ini katanya. Ya, saya bilang. Ini sih anakku aja nggak mau pakai. Kalau Anda bicara ini ya, soal alat komunikasi elektronik yang canggih-canggih, Asia Tenggara. Anda ke Indonesia, Anda ke Hong Kong, Anda ke Shanghai, Anda ke Korea, itu gila semua. Anda ke Singapura, kayak begitu. Produk baru BlackBerry belum launching, sudah dijual. Bayangin. Dan hebatnya banyak orang kita pengen barang murah. Diskon 50%, biar dihapusi ketipu. Ayo, berapa banyak yang kena, saudara? Lah Anda kan ngerti itu barang nggak kena. Ya resikonya nggak kena itu, saudara. Tapi artinya penggunaan teknologi itu cepat sekali. Nah yang namanya RFID itu kan untuk sensor lewat gelombang radio atau gimana, saya nggak tahu prosesnya. Itu di handphonemu terbaru sudah ada. Hanya belum diaktifkan. Hanya belum dipasang di sini dan di sini. Tapi kan HP BB bisa hilang. Kalau di sini, oh gini aja Pak, nanti ya saya pasang duluan, menjelang Tuhan datang saya lepas, tak operasi dewi gini, tak buang. Saya beritahu ya, konon saudara, begitu Anda keluarkan sendiri, itu keluar racunnya, tes, mati langsung, mati. Bayangin.
Sampai di mana kebenarannya, detailnya saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, masanya sudah dekat. Pak, apa hanya satu berita itu membuat kita berkata Tuhan mau datang? Anda perlu dengar yang kedua dan ketiga nanti. Tapi yang pertama itu. Nah, sekarang apa kaitan dengan kita? Saudara, sebelum Wahyu 13, itu ada Wahyu pasal 12. Nah, ini yang kita harus pelajari karena ini yang berkaitan dengan kita hari ini. Yang 13, 666 entarlah. Bu Lisya kemarin punya usul, bagaimana kalau kita buat sendiri Pak? 777, 888. Ya bisa, cuma begini saya bilang. Hanya kalangan misalnya kita sendiri. Tapi artinya begini, kalian mau ke Jakarta naik pesawat, nggak bisa. Harus beli pesawat sendiri. Nah, pesawat butuh aftur kan? Nggak bisa beli aftur, harus ngebor minyak sendiri. Nah, ngebor minyak itu Anda perlu beli pipa toh? Nggak bisa, harus buat pabrik pipa sendiri. Yaitu 888 itu. Tapi ide kan boleh saudara, orang kan berjuang untuk survive. So, sekarang mari kita lupakan yang 666 lah, mari mumet kita mungkin singkirkan dulu. Yang penting Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya diangkat Tuhan lah. Nah, ketinggalan ya see you later, haleluya. Itu masing-masing kan pilihan saudara kan, ya. Saya lihat Wahyu 12. Yang saya mau ajak Anda melihat ini seperti ini. Ini yang sebetulnya harus Anda perhatikan. Ayat yang pertama. Karena ini mendahului pasal 13. Judulnya perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dan semua orang mengatakan ini simbol daripada gereja. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atasnya kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau Anda baca sebetulnya ada kata huios, anak laki-laki yang dewasa. Ini gereja melahirkan anak laki-laki yang dewasa, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Terjemahan lain adalah dengan tongkat otoritas. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Lalu kalau Anda baca, naga itu dikalahkan, ada perang yang luar biasa, dan kemudian kalau Anda lihat, nyanyian kemenangan, tapi di ayat yang ke-13, kita lompat aja. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dia kejar gereja lagi. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ngomong tentang 3,5 tahun lagi. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu perhatikan, pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut.
Nah, saya ingin Anda memahami ini. Dengerin baik-baik, saudara. Wanita itu adalah simbol daripada gereja Tuhan. Dan ternyata gereja itu punya 2 orang anak. Atau 2 macam anak. Yang pertama adalah, yang disebut pertama, anak laki-laki yang dewasa dari gereja. Huios. Yang akan menggembalakan seluruh bumi dengan gada besi atau tongkat otoritas. Anak ini kelahirannya dinantikan oleh naga merah ini. Dan mereka akan dihabisi. Tapi Alkitab berkata Tuhan tolong dibawa ke tahta Tuhan. Dan setelah itu terjadi peperangan yang hebat dan naga itu dikalahkan. Nah, tetapi wanita itu juga punya keturunan yang lain yang memegang pada kesaksian akan Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa sebetulnya kedua anak dari gereja Tuhan? Beberapa orang mengatakan, oh anak pertama itu adalah Yesus, Pak. Tidak, saudara. Kalau itu Yesus akan dikatakan Yesus. Saya yakin bukan. Karena ketika bicara soal keturunan yang lain, Alkitab mengatakan berpegang kepada kesaksian Yesus. Jelas itu dikatakan, kalau Yesus dikatakan Yesus. Ini bukan, dan Yesus tidak pernah lahir dari gereja. Yesus yang melahirkan gereja. Ngerti saudara ya? Jadi saya percaya begini, anak yang dewasa adalah satu kumpulan orang percaya yang hidupnya didewasakan Tuhan, hidupnya matang, dewasa dalam Tuhan, punya otoritas. Dan ini bukan sekedar orang Kristen biasa. Tapi dari keturunan yang lain adalah orang Kristen kebanyakan. Ya pokoknya ke gereja, ada kebaktian ya ikut, ada acara apa ya datang, tapi ya begitu aja. Tidak pernah ada dalam sebuah kegerakan dan planning Tuhan yang kuat pada akhir zaman ini. Dan kalau kita mau jujur, itulah keadaan kita sebetulnya, gereja Tuhan pada hari-hari ini. Semua ini akan makin jelas menjelang 666 itu dinyatakan, saudara. Dan begitu berita tentang ini sudah mulai santer, Roh Tuhan berkata dengan jelas kepada saya, nak, perhatikan di Wahyu 12. Kamu akan lihat 2 macam anakku. Satu yang mature, yang dewasa, yang bergerak dengan gada besi, dengan tongkat otoritas. Tapi ada anak-anakku yang sekedar memegang kesaksian Yesus. Dua-duanya akan berhadapan dengan naga merah itu. Hanya bedanya adalah begitu anak ini dewasa, Tuhan bawa ke tahtanya. Saya percaya waktu perang yang terakhir, mereka itulah yang mengalahkan akan setan itu. Dengan perkataan kesaksian, dengan darah anak domba, dengan tidak menyayangkan nyawanya. Orang-orang yang berani taruh hidupnya buat Tuhan. Dan dialah orang-orang yang menang itu. Tapi ada orang-orang yang tidak punya kesaksian akan nama Yesus. Tidak ada kuasa darah Tuhan dalam hidupnya. Ya biasa-biasa aja. Hanya sekedar menikmati kehidupan. Dan bahkan tidak tahu apa rencana Tuhan. Apa timetable-nya Tuhan. Schedule-nya Tuhan mau ngapain. Hatinya Tuhan mau apa. Bahkan tidak tahu sama sekali. Dan Tuhan berkata dua-duanya akan berhadapan. Bedanya yang satu akan masuk tahta dulu. Kemudian perang dengan Mikael dan pasukannya. Dan kalahkan iblis. Yang satu tetap menghadapi. Dan saya percaya sebetulnya nanti ini akan bicara soal yang diangkat dan yang ditinggal. Saudara sekalian, sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, dari bulan lalu, saya tidak tahu bahwa ini yang akan terjadi. Tuhan berkata tanggal 19, nak, kamu harus buat ibadah.
Dalam hidup saya ini, saya kenal dengan puluhan pendoa, pelihat-pelihat yang luar biasa. Tiap kali mereka lihat sesuatu, mereka kirim ke saya. Sebagian saya balasin, sebagian saya tidak sempat balas, tapi saya baca. Semua saya himpun, saya hadapkan ke Tuhan. Pak, kok gak langsung dituruti, Pak? Alkitab berkata, ujilah setiap roh. Dan kalau Anda punya puluhan sumber datang berkata, Tuhan berkata, Anda harus kumpulkan dan hadapkan ke Tuhan. Nanti kalau Anda lihat yang ajaib, Anda akan lihat benang merahnya itu. Anda akan bisa nangkap itu. Lalu kemudian ini yang Tuhan nyatakan, saudara. Nah, 19. Sebetulnya dari pagi kami akan sudah mulai doa. Sebetulnya dari kemarin-kemarin kita sudah mulai doa buat peperangan rohani. Tapi 19 pagi gabung dengan kota-kota lain, dalam kelompok kecil kita akan doa sama-sama, menyiapkan malam harinya. Tapi saya mau berkata buat saudara, ada satu generasi yang harus dilahirkan, yaitu anak-anak Tuhan, anak laki-laki Tuhan yang dewasa. Kalau saya bicara anak laki, tidak berarti laki perempuan dibedakan, tapi ini seperti sebuah simbol. Beberapa orang menggunakan kata sonship, ini adalah anak laki-laki dewasanya Tuhan, yang punya otoritas yang luar biasa, ini harus dilahirkan. Sebab hanya kalau kelompok ini dilahirkan, hanya kalau generasi ini dilahirkan, kita bisa kalahkan setan, saudara. Tapi kalau ini tidak dilahirkan, kalau hanya jemaat biasa, akan jadi sebuah ajang bulan-bulanan setan yang mengerikan. Saya berdoa, tidak ada yang kepingin hanya jadi orang yang biasa-biasa mulai hari ini. Saudara, ini serius, saudara. Ini serius. Beberapa orang dapat mimpi, diangkat Tuhan. Beberapa diberi mimpi, ditinggal. Dan dia kelabaan cari orang lain, gak ada orang di sekitarnya. Sebab all is gone, semua dibawa Tuhan. Saudara sekalian, saya hanya mau berkata, mari kalau Anda punya tugas ya, kerjakan, tuntaskan pekerjaanmu. Karena orang yang tidak menuntaskan tugasnya, ketika Tuhan diangkat, datang mengangkat kita, Tuhan akan berkata, selesaikan dulu nak. Tapi Tuhan, selesaikan dulu. Ini yang pertama. Jadi kita harus berdoa, minta supaya generasi ini, putra-putranya Tuhan ini, dilahirkan, saudara. Kalau ini lahir, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Sebab ini sudah dekat sekali waktunya. Jadi yang pertama, saya minta semua kita, saya himbau semua jemaat, mulai hari ini, jangan hanya puas jadi jemaat biasa. Anda harus masuk dalam kegerakan, pakai otoritas Tuhan, perintah dengan gada besi, habisi kuasa gelap. Dan saya percaya, sebuah kegerakan besar akan terjadi, dan iblis akan dikalahkan. Setelah itu 666 forget it lah saudara. Kita sudah menang, selesai semuanya. Tapi kalau kita tidak mau ambil bagian dalam sebuah movement Tuhan yang terakhir ini, dan kita hanya berpikir, aku akan jadi jemaat biasa, yang biasa-biasa, harganya harus dibayar. Yang pertama. Yang kedua, ini ada yang aneh, saudara. Selama 6 abad, 600 tahun terakhir, hampir dapat dikatakan tidak ada paus yang resign, mengundurkan diri. Sebagian berkata, ya ini adalah karena tekanan banyak, beliau sudah berusia lanjut dan kemudian tidak. Tidak tradisi mereka begitu. Tidak tradisi mereka. Sehingga lagi-lagi ini menciptakan sebuah misteri. Mengapa paus yang lama Benediktus tiba-tiba mengatakan mengundurkan diri. Nah, saya berdoa semua kita masuk dari bagian kegerakan Tuhan yang ajaib sekali. Amen, saudara. Tapi perhatikan yang ketiga. Dengar baik-baik. Aneh sekali. Tuhan itu suruh nanti tanggal 19 bagikan kepada semua yang datang. Itu makanan seperti ketika orang Israel makan Paskah yang pertama. Aneh. Saya bilang, kenapa Tuhan? Dan Tuhan tunjukkan sesuatu yang ajaib. Dengerin saya baik-baik, saudara. Orang Israel sebagai bangsa, nation,
makan Paskah pertama itu menjelang mereka keluar dari Mesir. Setelah tulah ke-9, menjelang tulah ke-10, Tuhan berkata, makan Paskah. Apa yang dimakan? Roti. Mereka makan daging domba, dan mereka makan sayur pahit. Dan Tuhan berkata, sisanya kau bawa, bungkus, bawa pergi. Dan malam itu, mereka oleskan darah domba di ambang pintu rumah mereka. Saudara, setelah itu terjadi, setelah mereka makan Paskah, tulah ke-10 datang. Boom, seluruh anak sulung Mesir mati. Nah, begitu anak sulung Mesir mati, semua orang Mesir berkata, keluar kau dari sini. Ini kalau bahasa Jawanya sudah gilo, saudara, tahu? Sudah nggak tahan. Dihajar 10 tulah. Yang terakhir anak sulung mati. Dan mereka berkata, pergi. Dan orang Israel menjarah besar-besaran. Begitu mereka makan Paskah, mereka jarah besar-besaran. Keluar jadi bangsa. Maaf nih saudara, bukan jadi kelompok gembel dan kere. Tapi ini kelompok orang-orang punya kekayaan luar biasa. As a nation, keluar sama-sama. Selama 40 tahun, sepanjang yang saya ingat, tidak ada catatan mereka makan Paskah. Di gurun, mereka tidak melakukan itu. Tapi kemudian, ada satu peristiwa lagi. Coba kita lihat. Yosua pasal yang ke-5. Yosua pasal yang ke-5. Kalau Anda sampai di kitab Yosua lihat pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yosua 5, 10, 11. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Dan kalau Anda baca ayat 13, Panglima bala tentara Tuhan muncul, pasal 6, Yeriko jatuh. Dengerin ini tindakan profetisnya. Waktu mereka makan roti, daging domba dan sayur pahit di Mesir, hari berikutnya mereka menjarah dengan kuat. Mereka keluar Mesir sebagai sebuah bangsa yang hebat. 40 tahun di padang gurun tidak ada catatan bahwa mereka itu makan Paskah. Begitu mereka menyeberang Yordan, mereka di lembah Yeriko, Tuhan berkata kepada Yosua, sunat yang belum sunat. Dan Tuhan berkata, makan Paskah. Hari itu mereka makan roti, daging domba, dan sayur pahit lagi. Hari berikutnya, mereka sudah makan dari hasil tanah Kanaan. Malam harinya Panglima bala tentara Tuhan datang muncul. Hari berikutnya, Yeriko digarap, runtuh dan Kanaan terbuka semua. Dan Tuhan berkata, 19 nak, engkau buat itu. Dan mari percaya, jarahan engkau dapat, Kanaanmu engkau masuki, Yerikomu runtuh, dan semua kegenapan Tuhan jadi genap sempurna adanya. Saya berdoa, tidak ada orang membuang akan kairos Tuhan ini. Momentum Tuhan yang sangat penting. Saudara, kalau Anda percaya dan tidak percaya silakan. Tapi orang Israel sebetulnya mereka percaya begini. Tiap tanggal 20 April itu mereka peringati sebagai hari runtuhnya Yeriko. Tapi puncak daripada Paskah mereka sekitar tanggal 1 dan tanggal 2 April ini. Dan mereka percaya Maret, hari-hari ini, itu saat mereka mulai menyeberang, siap nyeberang Yordan. Bayangin, tabut di bawah. Dan ketika kaki para imam dicelupkan ke sungai Yordan itu, terbelah. Dan mereka jalan di tanah yang kering. Masuk Kanaan
dengan tabut Tuhan di depan. Penantian 40 tahun, hari itu jadi kenyataan. Tapi belum ada hasil Kanaan bisa didapat sebelum mereka makan Paskah. Hari-hari ini memang menjelang Paskah, saudara. Tapi saya berdoa, kita lakukan bagian kita secara profetis, kerjakan dengan ajaib. Ini soal iman. Kalau Anda percaya, sesuatu akan Tuhan buat. Ini minggu-minggu ajaib loh. Ini minggu-minggu ajaib. Kairosnya, penggenapan semuanya sudah sangat dekat. Saya berdoa, Anda bisa tangkap dengan iman. Siapa yang rindu Anda alami dalam hidupmu? 19 itu hari apa ya? Selasa, 6:30. Saya harap sebelum 6:30 semua sudah siap. Teman-teman yang punya jubah, bawa pakai jubahmu. Saya berdoa, anugerah Tuhan yang ajaib akan turun dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.